Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang fosfor. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Tri Murtiani, NIM 7, Rimbi Arina Sya'bani, NIM 28, Sela Martianingsih, NIM 34, Laili Nurfitriani, NIM 36, dan Kolika Paraswati, NIM 37. Selanjutnya langsung pada penjelasan materi. Yang pertama adalah pengertian fosfor itu sendiri. Fosfor pertama kali ditemukan oleh Heinrich Brand pada tahun 1669 di Jerman. Fosfor merupakan unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Selain itu, fosfor merupakan unsur non-logam yang bervalensi banyak dan termasuk pada golongan nitrogen. Fosfor banyak dibantu fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup, akan tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Biasanya, fosfor ditemukan dalam bentuk anorganik yang terlarut dan senyawa organik yang berupa partikulat. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari fosfor. Secara umum, fosfor membentuk padatan putih dengan bau yang kurang sedap. Yang pertama adalah sifat fisika dari fosfor. Fosfor memiliki warna hitam, merah, putih, dan juga tidak berwarna. Namun yang umum ditemui adalah jenis fosfor berwarna merah dan juga putih. Wujudnya padatan dengan titik didih 550 Kelvin, titik leleh 317,5 Kelvin, kemudian memiliki massa jenis untuk fosfor berwarna merah, massa jenisnya 2,34 gram per cm kubik. Untuk jenis fosfor putih memiliki massa jenis 1,823 gram per cm kubik, dan untuk jenis fosfor hitam memiliki massa jenis 2,609 gram per cm kubik. Dan juga energi ionisasi dari fosfor yaitu 1011,8 kJ per mol. Selanjutnya adalah sifat kimia dari fosfor. Yang pertama, fosfor putih. Ini cenderung reaktif, kemudian memancarkan sinar, mudah terbakar oleh udara, beracun, dan mudah larut dalam benzena dan karbon disulfida. Kemudian untuk fosfor merah, tidak reaktif, tidak beracun, biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan pasir halus dan juga untuk bidang gesek pada korek api. Baik, selanjutnya adalah tentang reaksi alam dari fosfor. Jadi, fosfor juga mengalami reaksi ketika berada di alam. Yang pertama adalah reaksi fosfor dengan oksigen. Reaksi ini menghasilkan difosfor 5 oksida. Jadi, 4P tambah 5O2 menghasilkan difosfor 5 oksida. Selanjutnya adalah reaksi fosfor dengan belerang. Terdapat sedikit kesalahan dalam PPT yang kami sajikan. Yang benar adalah 2P ditambah 5S2 menghasilkan fosfor 5 sulfida. Karena kita bereaksi dengan belerang, maka yang dihasilkan adalah fosfor 5 sulfida. Selanjutnya adalah reaksi fosfor dengan gas klorida. Reaksi ini menghasilkan fosfor 3 klorida. Untuk reaksi yang terakhir adalah reaksi yang cukup kompleks karena terdiri dari kalsium hidroksida dan juga air. Sehingga bagannya dapat dilihat pada PPT yang telah kami sajikan. Mungkin hanya 4 reaksi ini saja yang kami sajikan dan kita ambil dari beberapa referensi yang telah kita
kaji. Kegunaan fosfor 1. Mendukung pembentukan dan memperkuat tulang dan gigi. Yang kedua, membantu menjalankan fungsi saraf dan kontraksi otot. Yang ketiga, sebagai bahan baku sejumlah struktur penting dalam sel-sel tubuh. Yang keempat, menghasilkan energi yang dihasilkan tubuh. Yang kelima, menyuburkan tanaman. Dan yang terakhir, sebagai obat osteoporosis dan rakitis. Selanjutnya, dampak negatif fosfat yang pertama yaitu hipofosfatemia, di mana kondisi ini terjadi ketika kadar fosfat di dalam tubuh terlalu rendah. Beberapa gejala yang bisa menjadi pertanda dari kondisi ini adalah nyeri tulang, hilang nafsu makan, kesemutan, patah tulang tanpa alasan yang jelas, tubuh terasa kelelahan, dan otot terasa lemas. Yang kedua, hiperfosfatemia, di mana kondisi ini terjadi saat kadar fosfat di dalam tubuh terlalu tinggi. Kadar kalsium di dalam darah sangat rendah dan dapat muncul gejala berupa nyeri pada persendian dan tulang, kesemutan di area sekitar mulut, gatal dan ruam pada kulit, melemahnya tulang, dan kram atau kejang otot. Dan yang terakhir yaitu pada tanaman, di mana pada tanaman diberikan terlalu banyak fosfat, maka akan menambah bobot kekeringan pada tanah. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai fosfor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.